박태준 씨, 당신을 강간 및 살인 혐의로 긴급 나 아니야. 나 진짜 아니야. Halo guys, kembali lagi di channel ARN Cinema. Kali ini Mimin mau menceritakan tentang drama The Manipulated. Drama ini menceritakan dendam seorang pria bernama Taejong atau diperankan oleh Ji Chang-wook yang menjalani kehidupan biasa, tetapi hidupnya dimanipulasi. Ia masuk penjara karena menjadi korban salah tangkap dari sebuah kasus kejahatan. Ternyata kejahatan itu didesain oleh Yohan, karakter yang diperankan oleh Do EXO alias Do Kyung So. Taejong pun memulai perjalanannya untuk membalaskan dendam. Kita langsung saja ke alur ceritanya. Scan dimulai dengan Taejong yang berlari dari sebuah gedung. Lalu Taejong mengejar sebuah mobil sport menggunakan motornya. Dalam pengejaran itu mereka tidak mau kalah dan Taejong menaiki tembok terowongan. 내가 곧 너 찾아갈 테니까. Sebelum scan itu, awal mula cerita ketika Taejong adalah kurir pengantar. Setelah mengantar, dia juga membuang sampah beberapa pelanggan itu. Malamnya Taejong menelepon adiknya bernama Taejin untuk selalu makan. Lalu teman Taejong tak sengaja menabrak cewek, dan Taejong baru sampai di situ memberitahu lalu lintasnya ramai. Tiba-tiba cewek dan cowok tadi membuang pesanan teman Taejong dan pergi begitu saja. Taejong pun kesal akan perbuatan mereka. Akhirnya dia mengejar dengan kecepatan penuh dan mobil itu hampir menabrak orang. Taejong lalu lewat gang yang dapat mempersingkat pengejarannya. Akhirnya setelah lewat jalan tikus, Taejong sudah semakin dekat dengan mereka. Taejong mempercepat hingga bisa menstop mobilnya. Ia mengambil pesanan tadi dan melempar ke dalam mobil sambil meminta bayaran. Karena banyak orang tertuju, si cowok pun membayar pesanan itu. Setelah itu Taejong menunggu Taejin keluar dari les belajarnya. Lalu Taejin melihatnya dan menghampirinya. Setelah itu mereka makan bersama di sebuah taman. Taejin tanya bagaimana perkembangan tokonya. Taejong memperlihatkan bunga-bunga yang siap untuk pembukaan tokonya. Lalu mereka bercanda dengan sangat gembira layaknya adik kakak seperti pada umumnya. Saat Taejong mau pergi, ia memberitahu akan memberikan penghormatan terakhir pada ibu sendirian dan menyuruh adiknya tetap belajar saja. Setelah itu Taejin menerima transferan dari Taejong yang membuatnya senang. Lalu Taejong mengambil pupuk untuk tanamannya dan dibantu dengan teman-temannya. Di saat mereka bekerja sama, Suji, pacarnya Taejong, datang membawakan makanan. Akhirnya setelah selesai mereka makan bersama dan saling bercanda-canda. Setelah selesai makan, Suji tanya pasti sulit memiliki dua pekerjaan. Mau bagaimana lagi, Taejin belum lulus dan harus segera buka tokonya. Lalu teman-temannya pergi ke rumah masing-masing. Namun saat mau mengantar Suji, Suji tidak mau pergi dan ingin tidur bersama. Taejong dengan senang pun berciuman dengan Suji. Paginya Taejong bangun dan memasak sarapan untuk dimakan Suji dan merapikan sampahnya. Lalu dia membuang sampahnya dan langsung bekerja mengirim pesanan lagi. Saat Taejong memfoto pesanan, liftnya tertutup, membuat dia menuruni tangga. Tapi Taejong melihat tanaman yang daunnya agak kering, jadi dipindahkan sambil menulis catatan agar pohonnya terkena sinar. Sorenya Taejong dimintai bantuan nenek-nenek. Dia membawakan kopernya menaiki jalanan menanjak. Malamnya Taejong pun makan untuk istirahat. Tiba-tiba ada suara telepon berdering dan ternyata ponsel milik seseorang yang tergeletak. Taejong pun mengangkatnya dan memberitahu lokasi ponselnya. Tapi dia dimintai untuk mengantarnya di suatu tempat dan akan mendapatkan 300.000 won. Mendengar itu Taejong menerima dan meminta alamatnya. Lalu dia membuang sampahnya dan langsung pergi ke tempat itu. Akhirnya dia sampai di sebuah terowongan dan menerima telepon lagi. Taejong memberitahu kalau dia sudah sampai di alamat yang dikirim. Penelepon meminta untuk Taejong masuk ke terowongan dan meletakkannya di kotak telepon.
Taejong merasa ada yang aneh, tapi dia tetap melakukan apa yang disuruh penelepon. Dia mengambil uangnya lalu pergi dari sana. Tiba-tiba truknya menyala, membuatnya kaget mengira akan ditabrak. Lalu Taejong pergi dari tempat itu. Paginya Taejong memberi penghormatan kepada ibunya dan mengatakan kalau Taejin tidak bisa datang. Tiba-tiba Taejin datang membawakan tanaman untuknya. Akhirnya Taejin pun makan dengan sangat lahap karena lapar. Siangnya hujan sangat deras dan Taejong mengambil beberapa tanaman. Saat Taejong memberikan vitamin, ada beberapa orang yang masuk ke dalam rumah. Taejong merasa ada orang di sekitar rumah dan mendengar ketukan pintu. Tiba-tiba dua orang masuk dan langsung menangkap Taejong. Taejong berusaha melawan tapi tidak bisa dan ternyata Taejong dituduh atas pemerkosaan dan pembunuhan. Singkatnya, Taejong dibawa ke kantor polisi dan banyak wartawan di sana. Semua media memberitakan pelaku sudah ditangkap dan Suji mencoba memberi pesan kepada Taejong. Lalu Taejong diinterogasi, namun Taejong mengatakan kalau dia tidak pernah melakukan itu. Tapi detektif tidak percaya akan perkataannya. Taejong terus meminta pergi karena dia tidak bersalah. Hal itu membuat detektif marah karena kasusnya sangat berat. Lalu ada tim forensik datang ke situ meminta DNA-nya. Media terus memberitakannya membuat Suji terkejut sangat khawatir. Paginya Taejong didatangi teman-temannya. Mereka menanyakan keadaannya, tapi Taejong kata ia baik-baik saja. Taejong juga meminta untuk membereskan tokonya, tapi Daehon kata di luar keadaannya semakin gila. Semua informasi pribadi Taejong bocor di sosial media. Hal itu membuat Taejong kebingungan. Suji datang ke toko Taejong melihat banyak coretan memakinya. Malamnya Taejong terus meminta detektif untuk pergi karena bukan pelakunya. Namun detektif terus mengatakan kalau Taejong pembohong dengan sangat kesal. Taejong juga sangat kesal karena merasa tidak melakukan itu. Namun ada pengacara yang melihatnya tertunduk lemas. Paginya Suji merenung melihat media terus memberitakannya. Akhirnya Suji dan yang lainnya meminta pengacara untuk membela Taejong di pengadilan. Teman-temannya membantu merapikan tanaman milik Taejong. Temannya tanya ke Suji kapan kau menemui Taejong. Suji kata nanti ia akan menemuinya. Lalu Suji menemui Taejong di kantor polisi. Taejong meminta maaf ke Suji. Suji ingin Taejong katakan yang sejujurnya. Taejong kata ia tidak melakukannya. Suji menangis bahagia mendengar perkataannya. Suji juga berjanji akan berjuang di luar sana dan memintanya jangan menyerah. Singkatnya, pengacara kata kita harus memberi alibi kuat kalau Taejong tidak melakukan pembunuhan itu. Lalu mereka semua akan mencari informasi di mana saja Taejong berada selama 2 hari lalu. Di sisi lain, jaksa bertanya ke Taejong kalau kamu masih menyangkal semua tuduhan itu. Taejong masih mengatakan kalau ia tidak melakukan itu. Lalu semuanya membantu mencari informasi Taejong berada saat pembunuhan itu. Taejong juga memberitahu di mana ia mengirim semua pesanannya. Semua terus mencari dan mencari informasi dengan sangat detail. Taejong memberitahu kalau dia membantu temannya dan ternyata benar. Akhirnya semua informasi sudah terkumpul. Pengacara kata dengan alibi ini kita bisa memenangkan sidangnya. Hal itu membuat semuanya senang mendengarnya. Suji sedih karena Taejong tidak makan dengan layak karena terus mengirim pesanan. Singkatnya, pengadilan akan dimulai. Pengacara memberitahu alibinya kalau Taejong melakukan kesehariannya dengan normal. Lalu jaksa diminta berbicara dan Taejong duduk di kursi saksi. Jaksa mengatakan kalau informasi dari terdakwa benar dan tidak keberatan dengan fakta itu. Namun ada beberapa hal yang mengganggunya dan meminta Taejong menjelaskan kejadiannya. Taejong mengiyakannya. Jaksa memberitahu kalau Taejong mengirim ke alamat korban, tapi durasi pengirimannya sekitar 7 menit secara keseluruhan. Taejong kata itu karena ia merawat pohon terlebih dahulu.
Lalu jaksa bertanya tentang video itu. Taejong kata ia menolong wanita tua untuk membawa koper ke atas bukit itu. Namun kopernya sama dengan ditemukannya mayat itu. Hal itu membuatnya terkejut. Mendengar ocehan jaksa, Taejong merasa pusing dan tidak fokus mendengarnya. Jaksa tanya bagaimana kamu memiliki ponselnya, dan dia memberitahu videonya. Taejong menjelaskan kalau ia menemukannya dan mengangkatnya, lalu diantar ke sebuah tempat. Jaksa tanya kenapa jarak dari lokasi itu 40 meter dari korban. Taejong tidak tahu hal itu. Jaksa mengira Taejong terus berbohong. Jaksa juga sudah memeriksa tempat kejadian dengan tim forensik, tapi pengacara keberatan dengan buktinya. Namun hakim menolaknya. Jaksa memberitahu foto tempat kejadian. Hal itu membuat semua orang terkejut. Suci juga melihat gelang yang diberikannya ke Taejong ada di sana. Jaksa memberikan informasi kecocokannya 99% benar dengan tempat kejadian. Taejong menyangkal tidak melakukan itu. Mendengar penjelasan jaksa, Suji mulai mempercayainya. Taejong terus mengatakan kalau ia tidak melakukan itu. Lalu pohon yang dibicarakannya juga tidak ada di tempat itu. Taejong pun dibawa ke kantor polisi. Adiknya dan Suji menangis akan tuntutan itu. Lalu Suji menemui Taejong dan meminta tunjukkan pergelangan tangannya. Taejong tidak mengingatnya. Suji menangis kenapa gelangnya tidak pada dirinya. Suji memberitahu kalau pengacara mengatakan untuk Taejong menerima penyesalan agar diringankan hukuman. Taejong terus mengatakan bukan dia pelakunya. Akhirnya Suji menaruh gelangnya dan meninggalkan Taejong dari sana. Singkatnya, Taejong dibawa ke tempat penahanan. Setelah sampai, dia berjalan dengan sambutan para napi yang menyorakinya. Salah satu sipir memberitahu tahanan paling berpengaruh. Lalu Chalhwa, seorang sipir, memberitahu jadwal-jadwal kesehariannya kepada Taejong. Besoknya pengacara Kim Sang-rak menemui Taejong untuk membantunya keluar dari penjara. Taejong kata semua orang tidak mempercayainya. Sang-rak kata ia mempercayainya dan meminta untuk menjelaskan alibi kuat versi Taejong. Lalu Taejong memberitahu soal gelang yang ada di TKP. Kalau gelang itu bukan miliknya. Taejong memberitahu kalau gelangnya jatuh di kamar Taejin saat itu. Sang-rak pun akan memeriksanya dan meminta alamat rumahnya. Taejong pun berterima kasih kepadanya. Lalu saat Taejong berjalan, ia dihadang dan dibawa oleh salah satu napi. Ternyata Taejong dibawa ke hadapan Yeo Deksu, si pemimpin geng. Namun Taejong berusaha kabur, namun berhasil digagalkan dan tangannya diinjak. Deoksu lalu tanya berapa tahun kamu di penjara. Taejong kata seumur hidup. Deoksu sudah tahu tuduhan yang diberikan ke Taejong, tapi Taejong kata tidak melakukannya. Lalu Chalwan datang memeriksa, membuat Taejong dibawa ke ruangannya. Teman satu selnya kesal karena tuduhan Taejong membunuh dan memperkosa wanita. Namun Taejong masih berharap kepada pengacara Sang-rak. Lalu saat makan siang, Taejong melihat ada seseorang yang dirundung oleh Deoksu. Saat dia duduk untuk makan, ada napi yang memberitahu tentang Deoksu. Sebelum dipenjara, Deoksu sangatlah kaya sehingga bisa mengurangi masa tahanan 12 tahun penjara. Lalu napi itu menyuruhnya untuk makan. Setelah makan, Taejong dibawa ke toilet. Ternyata dia dijebak dan dianiaya beberapa orang. Lalu Taejong diberitahu Sang-rak kalau adiknya meninggal bunuh diri. Sang-rak meminta maaf dan pergi dari situ. Taejong menangis mengetahui hal itu. Di lapangan, Taejong menangis mengingat masa-masa senang dengan adiknya. Namun ada napi bernama No Yong-sik yang melihatnya menangis dengan terseduh-seduh. Malamnya Taejong terus melamun dan akan melakukan bunuh diri. Saat Taejong gantung diri, ia mendengar suara adiknya. 형, Taejin menangis bertanya kenapa kamu melakukan bunuh diri. Taejin menyuruhnya untuk pergi menjauh darinya. Ternyata Taejong sedang diperiksa oleh dokter.
Pendeta tanya kenapa napi itu. Kata dokter, dia 3 kali melakukan percobaan bunuh diri selama 1 bulan. Yeon-sik juga melihat Taejong dirawat. Di sisi lain, teman-temannya Taejong tidak boleh mengunjunginya. 안 보겠다는 거 아니야 지금 계속. 죄송해요. Ternyata Yeon-sik menjadi si tukang altar di gereja dan melihat Taejong masuk ke dalam. Setelah selesai, para napi diberi kue, tapi Taejong tetap diam merenung. Yeon-sik meletakkan kue itu ke samping Taejong. Lalu saat memberikan kuenya, Taejong melihat gelang milik Yeon-sik. Sembari Yeon-sik bicara, Taejong memikirkan gelangnya. Yeon-sik menyadarkan agar tetap kuat, membuat Taejong menangis terseduh-seduh. Setelah diberitahu Yeon-sik, hari-harinya mulai berubah. Taejong terus dipukuli, setelah itu dia berolahraga. Taejong juga mulai belajar dan menanam biji tanaman. Dia terus dibully, dihajar, tapi sembari berlatih berolahraga. Hingga akhirnya sudah mulai berkembang dalam olahraganya. Saat bisa mengelak pukulan, dia dipukul keras oleh Deoksu. Lalu Yeon-sik memberikan kitab untuk dipelajarinya. Dan hari-harinya terus berolahraga. Singkatnya 5 tahun berlalu. Seken berpindah ke An Yohan, pemilik gedung patung kepala seni. Dia menerima telepon untuk membereskan kasusnya agar dimanipulasi ke orang lain. Yohan memilih target kurir seperti Taejong. Di sisi lain, tanaman Taejong tumbuh sangat lebat. Chaewol datang dan senang akan lahan yang digarap Taejong. Tapi Taejong terus melakukan pekerjaannya sambil mendengar ocehannya. Chaewol membawa tanaman untuk menerima solusi karena ada bintik hitam di daunnya. Taejong kata kurang nutrisi dan sinar matahari. Tempatnya juga harus besar. Chaewol senang Taejong akan merawatnya. Lalu Yeon-sik datang menemui Taejong membawakan kue. Yeon-sik juga memberikan gelangnya ke Taejong, membuat Taejong bertanya-tanya. Yeon-sik dengan nada sedih akan keluar hari ini. Taejong juga akan menggantikannya menjadi tukang altar. Taejong mengiyakannya. Sorenya Taejong berjalan bersama mengantar Yeon-sik keluar dari penjara. Yeon-sik kata tidak ada yang mendengarkan perkataannya dan kau satu-satunya. Ia pun berterima kasih. Lalu Taejong berteriak berterima kasih atas segalanya. 그동안 감사했습니다. Besoknya Taejong membaca Alkitab. Lalu ia melihat seseorang yang sedang dirundung napi lain. Saat merapikan lilin di gereja, napi itu mendekatinya. Lalu Taejong berbicara berdua dengannya. Ia juga memberikan Alkitab ke napi itu untuk memberi kekuatan spiritual. Namun napi itu berkata kalau ia tidak melakukan hal itu, dan jika ia tidak mengambil ponsel di taman, pasti tidak akan dipenjara. Taejong mengingat kejadian yang menimpanya dulu. Perkataan napi itu sama persis dengan apa yang dialami Taejong dulu. Pengacara Sangrak yang datang kepadanya mengatakan tidak ada bukti dan memberitahu ibunya telah bunuh diri. Hal itu sama persis apa yang dialami Taejong. Napi itu mengira Sangrak bersekongkol dengan mereka. Lalu Taejong terus memikirkan perkataan napi baru itu. Lalu Taejong melihat napi itu bunuh diri dengan menyumpal halaman Alkitab ke mulutnya. Taejong terkejut melihat kejadian itu. Akhirnya Taejong menemui pengacara Sangrak lagi. Seperti biasa, Sangrak meminta untuk Taejong bercerita. Taejong tanya bagaimana kamu akan melakukan jika ia punya bukti baru. Sangrak meminta informasi dulu. Taejong terus bertanya tentang bunuh dirinya ibu dari napi baru. Sangrak kata kau tidak ada bukti. Taejong bertanya siapa yang membunuh Taejin. Lalu ia mendorong tubuh Sangrak hingga terjatuh sambil bertanya siapa yang membunuh adiknya. Lalu para sipir datang memukul Taejong dan mengamankannya. Sangrak lalu mengatakan yang sebenarnya kalau Taejong dijebak, dan kemudian buktinya dihilangkan. Lalu mereka membunuh Taejin. Taejong bertanya siapa yang membunuh adiknya. Sangrak kata ia yang membunuhnya. Hal itu membuat Taejong marah dan akan membunuhnya. Tapi Sangrak tertawa karena Taejong dipenjara. Lalu Taejong dibawa oleh sipir dan Sangrak menelepon Yohan untuk bersih-bersih buktinya.
Taejong lalu pergi ke gereja dan memberitahu pendeta mulai sekarang Taejong tidak menjadi pelayan altar lagi dan meminta untuk memberitahu kepada Yonsik. Lalu Taejong mengambil paku di kursi gereja dengan sangat marah mengingat perkataan sang rak. Sebelum scan itu sedang ada pelelangan patung seni milik Johan. Lalu nomor 39 terus mengangkat tangannya membeli patung itu. Setelah mencapai 3,5 miliar, mereka beristirahat sebentar. Nomor 39 itu bernama Shin Myung Ho. Dia menelepon Johan agar patung seni itu di stop dengan harga yang pas. Tapi Johan kata jika putranya tetap akan dipenjara maka berhentilah dan anggap permintaan ditolak. Lalu sesi pelelangan pun dimulai. Myung Ho terus mengangkat tangannya sambil Johan melihat dan terus menambah angkanya. Saat menyentuh 6 miliar won, Myung Ho mengangkat dengan begitu berat dan akhirnya terjual dengan 6 miliar oleh Shin Myung Ho. Johan pun tersenyum melihatnya. Lalu Johan pergi ke rumah dan melihat patung seninya akan dibawa ke rumah Myung Ho. Johan menelepon Myung Ho kalau orang yang jadi kambing hitamnya sudah bunuh diri di penjara. Besoknya Johan sedang rapat membangun pusat data dengan para koleganya. Lalu Johan ditelepon sang rak untuk melakukan pembersihan. Setelah itu Johan menelepon pembersih untuk melakukan tugasnya. Di penjara Taejong dihadang anak buah Deoksu. Deoksu meminta Taejong melawan anak buahnya untuk pemanasan besok. Saat mulai Taejong bisa melawan mereka semua, tapi dia terdorong menabrak jendela. Hal itu membuatnya marah dan memukul mereka semua. Setelah itu Taejong berkata ke Deoksu untuk jangan main-main lagi dengannya sekarang. Di sisi lain No Eun-bi dan temannya datang ke tempat Yongsik atau ayahnya. Setelah masuk, Eun-bi langsung membuka penyimpanan uang, tapi tidak ada uang di sana. Dia pun mencari di pot bunga dan di jaket. Eun-bi tersenyum melihat foto Yongsik dan juga Taejong. Yongsik menstopnya kalau ia belum bayar gimbap. Akhirnya Eun-bi memberikan uangnya sedikit. Semua perlakuannya karena Yongsik telah masuk ke penjara dahulu. Lalu pastor gereja tahanan datang menemui Yongsik. Dia memberikan Alkitab ke Yongsik. Di sisi lain Deoksu terus memikirkan perkataan Taejong. Ada napi yang membicarakan Deoksu yang kena pukul Taejong. Karena hal itu Deoksu menyerangnya dan memukul kepalanya sampai babak belur. Lalu Gang Jae datang melihat Deoksu menyerang napi. Karena kesal Deoksu memukulnya. Lalu Jaewol datang menenangkan mereka dan membawa Deoksu ke kepala sipir Park. Sipir Park kesal karena tidak ada pertempuran. Deoksu kata untuk sabar sebentar karena sedang mencari petarungnya. Lalu sipir Park melempar sebuah kertas ke Deoksu. Kertas itu berisi nama napi yang baru yang punya uang banyak. Deoksu diminta menghabiskan uangnya. Lalu Yongsik datang menemui Taejong. Yongsik kata pastor datang dan khawatir denganmu. Jadi ia datang ke situ serta tanya apa yang terjadi padamu. Taejong kata sekarang ia akan bersiap-siap untuk hal yang berbeda. Taejong bersumpah tidak melakukan hal itu dan akan keluar dari penjara. 전 여기서 나갈 겁니다. Di sisi lain, Jiyong sedang berlatih memukul dan dipanggil Deoksu. Deoksu meminta Jiyong bersenang-senang. Saat tengah malam, Taejong melihat kertas berisi peta lokasi tahanan. Paginya, Taejong mulai merencanakan rencananya kabur dari penjara. Dia terus mengamati waktu sipir istirahat, jalur untuk pelarian, dan bagaimana cara ia akan kabur dari sana. Lalu Jiyong datang dan untuk jadi teman satu ruangan Taejong. Setelah tengah malam, Jiyong mulai beraksi, namun Taejong tahu membuat mereka saling berkelahi. Di tengah malam mereka berkelahi dengan sangat sengit. Paginya saat absen, Deoksu melihat Taejong dan Jiyong keluar bersama. Saat makan siang, Taejong mendekati Deoksu, membuat anak buahnya waspada. Taejong memprovokasi Deoksu dengan mengatakan kasus yang dilakukannya. Hal itu membuat Deoksu marah dan memukul kepala Taejong. Saat mau memukul dengan nampan MBG, sipir datang menyetrumnya. Jaewol datang bertanya kau tidak apa-apa ke Taejong.
Taejong kata tidak apa-apa. Gang Jae yang melihatnya pun tersenyum akan perbuatannya. Sorenya Taejong menyiram tanaman. Lalu Chaewol datang memberikan spons yang diminta Taejong dan memberitahu kalau lamaran kerja di zona B tidak bisa. Taejong mengiyakannya. Taejong lalu menaruh spons di dalam pot dan diisi tanaman. Dia menaruhnya di ruangan penyimpanan barang dengan menutupnya di belakang ember. Malamnya Taejong bertanya ke Ji-young kenapa mereka mengirimmu. Itu karena Ji-young pandai menyergap orang tapi denganmu tidak bisa. Paginya salah satu napi pekerja di zona B dihajar oleh Taejong. Akhirnya Taejong bisa bekerja di zona B. Taejong lalu mengambil sponsnya dan mencetak kunci di spons tersebut. Setelah dicetak, Taejong membawa spons itu dan langsung mencetaknya. Setelah itu dia menaruhnya dan masuk ke dalam penjara. Lalu dokter imunisasi vaksin datang yang ternyata sudah mengincar Taejong. Lalu Chaewol memberikan daftar nama napi yang akan divaksin. Dokter itu melihat nomor milik Taejong dan mengambil racunnya. Di sisi lain, sipir memberitahu akan divaksin setelah makan siang. Lalu salah satu sipir meminta Taejong memperbaiki mobilnya karena terdengar suara aneh. Sipir berterima kasih dan akan membawakan makan siang setelah selesai. Taejong langsung beraksi dengan membuat kunci pintu penjara itu. Namun sipir itu sudah selesai makan dan langsung menemui Taejong. Di detik-detik terakhir, sipir melihat Taejong menggerinda dan menghentikannya. Ternyata itu salah satu part mobil yang rusak. Setelah itu mobil pun menyala, namun Taejong dihentikan untuk diperiksa dahulu. Saat dicek ternyata tidak ada benda yang dibawa oleh Taejong. Lalu saat Taejong berjalan, ia dihadang oleh Gang Jae. Gang Jae meminta Taejong untuk bergabung dengannya, tapi Taejong menolaknya. Ternyata Taejong merencanakan dengan bantuan dari Yeon-sik. Yeon-sik kata sulit untuk melewati tembok yang tinggi, tapi Taejong kata ia akan keluar dari pintu depan. Namun sipir Namjoon ada di ruangannya membuat Taejong terkejut berhadapan dengannya. Ternyata Namjoon meminta untuk Taejong bertanding besok dan mengirim orang untuk vaksin menggantikannya. Taejong gugup karenanya. Besoknya Taejong disuruh Namjoon untuk mengikutinya. Gang Jae merangkulnya sambil merayu untuk Taejong gabung dengannya. Namun Taejong langsung memukul napi yang akan bertanding dengannya dan langsung pergi dari sana. Namun Taejong berhenti untuk divaksin terlebih dahulu. Dokter itu langsung menyuntikkan vaksin yang ternyata itu racun tikus. Taejong terus melihat jam dinding karena 30 menit tersisa. Setelah selesai, dokter mengirim pesan ke Yohan. Taejong langsung mengambil paku dan kunci dan pergi ke ruang penyimpanan. Lalu dia membuat listrik konslet yang akhirnya CCTV mati. Sipir penjaga langsung pergi memeriksa hal itu. Taejong langsung mengambil kartu sipir dan pergi ke ruang penyimpanan persediaan. Di sana Taejong memakai jaket dan celana untuk penyamaran. Setelah itu Taejong masuk ke salah satu ruangan dengan kunci kartunya, tapi ada sipir yang datang membuatnya pergi dari sana. Saat diperiksa oleh sipir itu tidak ada orang. Taejong bersembunyi dengan sangat baik, namun efek racunnya mulai bekerja. Di sisi lain, Yeon-sik sedang menunggu Taejong di jembatan. Taejong lalu masuk ke sebuah ruangan dan naik ke ventilasi udara. Namun salah satu sipir melihat alat pembersih di sana dan mendengar suara di ventilasi. Akhirnya dia memukulnya dengan sapu membuat Taejong terkejut. Taejong sudah mulai berjalan dengan pelan-pelan, tapi racunnya mulai bereaksi. Di sisi lain, saat Yeon-sik menunggu, Chaewol tiba-tiba lewat. Chaewol tanya, kau menunggu seseorang? Yeon-sik kata ia melewatkan jadwal kunjungan. Chaewol pun akan membantu mengurusnya. Lalu Taejong sudah turun dari ventilasi dan berjalan di lorong dengan sempoyongan efek racunnya. Chaewol juga ditelepon untuk membereskan alat kebersihan dan banyak tikus di ventilasi. Saat diajak Chaewol, Yeon-sik tidak jadi dan akan datang besok lagi. Yeon-sik pun pergi dari sana. Taejong berjalan menuju pintu keluar dengan menahan sakit. Dia duduk di ruang tunggu dan ada nenek yang mau menjenguk cucunya. Taejong pun menyobek bekal nenek itu membuat bekalnya tumpah dan Taejong pergi menuju pintu keluar.
Namun saat berada di gerbang, efek racunnya sudah menyebar dan Taejong pun pingsan di tempat. Di sisi lain ada perlombaan balap mobil. Johan yang melihatnya ingin ada tambahan mobil tabrakan dan meledak. Namun timnya ternyata menang atas lomba itu. Tapi Johan akan senang jika ada kecelakaan, membuat pelatih terheran-heran akan pemikiran Johan. 누구 하나 죽으면 그게 더 큰일이지 않습니까? Akhirnya Johan menstop sponsornya. Lalu saat Johan merangkai istana Lego, asistennya datang bertanya apa itu. Johan memberitahunya membuat dia tertawa terpaksa. 하는 건 유머밖에 없다니까. Asistennya pun pergi dari sana. Setelah itu komisaris polisi dan Johan datang ke tempat penahanan. Sipir Park terkejut melihat komisaris. Komisaris memberitahu untuk jangan membantah perkataan Johan. Johan lalu naik ke atas meja mengatakan kalau dia mempunyai banyak teman. Sipir Park pun dengan gugup menerima perintahnya. Johan memberikan proposal kegiatan untuk napi dan emas batangan senilai 200 juta per batang. Johan terus membujuk agar Sipir Park mau melakukan perintahnya. Sipir Park pun mau melakukan perintahnya. Johan akan mengambil beberapa narapidana untuk melakukan permainan. Sipir Park pun akan mengurusnya. Di sisi lain, Chaewol melihat CCTV saat Taejong hampir kabur dari penjara. Dia mengecek jalur pelarian dan ventilasinya, lalu mengikuti jalur ke ruang tunggu dan keluar dari gerbangnya. 당당하게 정문으로. Ternyata Taejong sudah dirawat oleh dokter penjara dan pendeta yang telah menemukannya. Dokter bertanya-tanya kenapa Taejong menelan racun tikus dengan sangat banyak. Lalu Taejong pun muntah-muntah dan Chaewol datang ke situ. Chaewol kata pasti ada orang yang melakukan semua ini dengan meracuni Taejong racun tikus. Chaewol juga kata kalau rumor beredar benar bahwa Taejong bisa keluar dari penjara, berarti ada titik terlemah di penjara ini. Taejong terkejut akan pemikiran orang-orang. Taejong juga meminta untuk memberitahu Yonsei kalau dia berterima kasih telah menyelamatkan hidupnya. Lalu Chaewol pun memberitahunya, namun Yongsik pikir itu kode rahasianya. Di sisi lain, Gang Jae diberitahu bahwanya kalau Taejong hampir kabur dari penjara dan meminum racun tikus. Lalu Gang Jae menyuruh untuk mencari tahu kenapa Taejong meracuni dirinya sendiri. Malamnya, Sipir Park datang ke ruang penahanan Deoksu dan meledeknya karena kalah dari Taejong. Lalu Deoksu keluar dari ruangan itu dengan sangat marah mendengar ledekan Sipir. Deoksu lalu mencari di mana Taejong berada. Taejong bertanya-tanya kenapa para napi pergi dan lampunya dimatikan. Di luar penjara, Chaewol bertanya ke dokter apa kau baik-baik saja. Lalu mendengar perkataan dokter, Chaewol langsung masuk ke dalam. Semua napi masuk dan mulai menusuknya. Namun Taejong tidak ada dan Taejong menendang salah satu napi. Taejong berkelahi dengan sangat sengit melawan banyak napi. Di sisi lain, Chaewol yang sampai ke dalam dihadang oleh beberapa napi. Lalu Taejong terus menerima pukulan dan tusukan, tapi bisa membalikan keadaan. Taejong mengambil apar dan memukul para napi dengan apar itu. Di sisi lain, kepala Sipir Park menyuruh para anak buahnya agar membawa beberapa napi ke tempat lain dan memberikan banyak uang. Namun Chaewol datang menekan alarm CRPT. Mendengar itu, para petugas mulai bergerak ke ruang tahanan. Saat Taejong bisa melawan napi besar, dia didorong hingga terpental. Saat dicekik, dia bisa mengambil pensit dan menusuknya. Akhirnya tinggal berdua dengan Deoksu. Namun para sipir sudah sampai di pintu ruangan itu. Deoksu lalu meledek dan menawarkan rokok kepada Taejong. Namun dia menusuknya membuat Taejong sangat kesakitan. Tapi Taejong bisa mencekik dan mendorongnya. Namun Deoksu terus menusuknya dan mendorongnya hingga terjatuh. Lalu mereka berduel dengan saling banting-membanting. Lalu saat Deoksu hampir menusuk mukanya, Taejong bisa membalikan keadaannya. Lalu para sipir berhasil masuk ke dalam ruangan itu. Deoksu meminta untuk menusuk tenggorokannya, namun Taejong melukai telinganya.
Chaewol dan sipir Park terkejut melihat keadaan Taejong dan ruangan itu. Singkatnya, Taejong ditempatkan sendirian di ruangan. Dia berhalusinasi ada Taejin adiknya di situ. Taejin bertanya, "Apa kau baik-baik saja?" Taejong kata baik-baik saja dan akan keluar dari sana bagaimanapun caranya. Tiba-tiba dia ditutupi kepalanya bersama para napi lainnya. Mereka semua dibawa keluar penjara dan dimasukkan ke sebuah truk, serta mereka dibawa ke sebuah tempat. Di sisi lain, Yohan melihat data para napi yang dibawa. Lalu setelah sampai, semua napi diturunkan dengan paksa dan dibawa ke sebuah tempat rahasia. Paginya para napi keluar ruangan dengan memakai baju putih-putih. Ternyata Yohan ada di atas menara dan mengatakan kalau ini tanah kesempatan. Sebelum scan itu, kita kembali ke 5 tahun yang lalu, di mana pelaku pembunuhan dan pemerkosaan yang sebenarnya adalah Baek Do-kyung. Do-kyung menelepon ayahnya kalau cewek itu sudah tidak bernafas. Di sisi lain, beberapa orang yang ikut dalam seminar tidak suka akan proyek pusat data. Yohan lalu datang menemui mereka dengan mengatakan keuntungan perusahaan jika melakukan proyek itu. Namun mereka meledeknya kalau Yohan tender di perusahaan. Yohan kata dia bukan karyawan, melainkan bos di perusahaan. Lalu acara pun dimulai dan Yohan dipanggil untuk berbicara. Yohan berjalan menuju panggung dengan sorakan tepuk tangan. Di panggung dia menyukai jari telunjuknya. Setelah acara selesai, salah satu dari mereka pulang menuju parkiran. Namun ada mobil yang menghalanginya. Hal itu membuatnya kesal. Tiba-tiba si pembersih datang memotong jarinya. Singkatnya, Yohan sedang membuat patung seni. Dia menambahkan jari yang tadi dipotong oleh pembersih. Asistennya datang memberikan minuman. Lalu ayahnya Do-kyung menelepon Yohan. Yohan meminta jika sudah selesai dalam pekerjaannya, ia hanya ingin patung seninya dibeli olehnya, dan menyuruh Do-kyung pindahkan jasadnya di air yang hangat. Yohan masuk ke ruangan yang penuh dengan CCTV seluruh Korea Selatan. Lalu operasi manipulasi pun dimulai. Para pekerjanya masuk ke TKP dan memasang kamera hologram agar Yohan bisa tahu lokasi detailnya. Seketika ruangan Yohan seperti TKP pembunuhan. Yohan melihat bekas darah saat Do-kyung membawa jasad ke kamar mandi. Setelah dari kamar mandi, Do-kyung menginjak darahnya hingga banyak bekas kakinya. Lalu Yohan mencari kandidat buat dijadikan pelaku. Yohan menemukan kalau Taejong sering ke rumah korban mengantarkan makanan. Akhirnya Taejong lah yang jadi target menjadi pelaku. Saat Taejong mau mengantar makanan, dia diikuti bawahan Yohan. Yohan mencari informasi tentang Taejong yang mempunyai adik dan pacar Taejong. Operasi pun dilakukan. Saat Taejong pergi, para pekerja Yohan datang ke rumahnya. Mereka menggali informasi dan sidik jari Taejong di rumah itu. Yohan menggunakan sarung tangan Taejong untuk buat replika sidik jarinya. Mereka lalu menempelkannya di tempat TKP pembunuhan itu. Lalu Yohan melihat Taejong bersama dengan pacarnya. 그런 거 전부 채집하세요. Siangnya, sampah yang dibuang Taejong diambil oleh pembersih Yohan. Si pembersih memasukkan cairan sperma Taejong ke tubuh korban. Lalu Yohan tahu gelang Taejong hilang dan menyuruh untuk menaruh replika yang mirip. Si pembersih lalu membunuh adik Taejong dan mengambil gelangnya. Yohan juga menaruh pohon yang layu agar Taejong merawatnya. Saat Taejong ditangkap oleh polisi, Yohan menelepon ayahnya Do-kyung kalau operasinya lancar. Lalu scan ditampilkan saat para tahanan dibawa ke sebuah tempat rahasia. Mereka diturunkan paksa oleh penjaga dan dibawa ke tempat yang penuh dengan makanan. Mereka terkejut dengan apa yang di hadapan mereka. Salah satu mulai tergiur dan mereka semua ikut makan juga. Gang Jae melihat Yohan di atas namun dihentikan oleh penjaga. Setelah selesai makan, mereka dibawa ke tempat tidur masing-masing. Semua orang bingung apa yang akan terjadi dengan mereka.
Saat tengah malam, Taejong mencoba kabur dari tempat itu. Taejong terus menyelinap dengan menghindari para penjaga. Setelah melihat situasinya aman, Taejong mulai berjalan lagi. Dia melompat dari dalam ruangan dan melihat keadaan di depannya. Saat Taejong melihat para penjaga, ia langsung pergi dari sana. Tiba-tiba ada penjaga yang menembakinya. Ternyata Taejong sudah ketahuan oleh Yohan. Yohan meminta Taejong untuk mendekatinya. Saat memintanya masuk untuk mengantar ke kamarnya, Taejong malah berjalan sendiri. Yohan mengejarnya dan bertanya, "Kau akan kabur dari sini?" Taejong tanya, "Kau yang membawa kami ke sini?" Yohan mengatakan kalau nanti ada pertandingan dan akan ada hadiah yang sangat istimewa. Tapi Yohan terasa familiar akan wajah Taejong. Taejong pun pergi ke kamarnya lagi, namun Ji-young datang mengajak untuk bekerja sama. Ji-young memohon agar Taejong pergi menemui mereka semua yang sedang makan. Karena Taejong tidak mau, Ji-young menghampirinya dan membujuknya lagi. Lalu Deoksu berterima kasih atas hadiah di telinganya. Merasa terdesak, Taejong menghancurkan botol minum. Namun para penjaga menembaki agar menghentikannya. Paginya mereka semua terkejut mendengar suara yang sangat keras. Lalu mereka keluar dari kamar masing-masing, lalu menuju ke lapangan utama tempat Yohan berada. Yohan yang ada di atas mengatakan kalau ini tanah kesempatan. Yohan mengatakan kalau ini adalah arena balap mobil yang tidak mempunyai aturan. Namun nomor 11 tidak setuju dan marah akan perbuatan Yohan kepada mereka. Saat mau pergi, Yohan menembaknya hingga mati. Semua orang terkejut melihatnya. Lalu ada mobil datang membawa uang senilai 5 miliar won yang akan jadi pemilik si pemenang. Ji-young lalu tanya di mana mobilnya. Yohan menyuruh pergi ke tempat yang sama dengan nomor di baju mereka dan boleh konsultasi dengannya jika ada pertanyaan. Lalu Do-kyung datang dan senang akan tempat yang didesain Yohan. Dia datang bersama dengan Direktur Shin. Mereka naik ke tempat Yohan berada. Do-kyung senang akan tempat arena balap itu. Yohan mengatakan balapan ini tentang hidup dan mati. Hal itu membuat Do-kyung merinding. Lalu para tahanan dibawa ke tempat garasi mobil masing-masing. Ji-young senang karena mendapatkan mobil sport di garasinya. Taejong juga mendapatkan mobil yang lumayan bagus. Lalu mereka mulai memperbaiki mobil masing-masing. Yohan akan membuat sistem taruhan dan distribusikan ke situs gelap. Do-kyung tanya bagaimana dengan hadiahnya. Yohan kata ia akan memberikannya, tapi tidak akan ada yang bisa lolos dari sana. Taejong mulai mengetes mesin di mobilnya. Setelah itu mereka makan bersama lagi. Ji-young mendekati Taejong kalau mereka membuat tim untuk bekerja sama. Taejong tanya, "Kau bersikap seperti ini tidak ada masalah?" Misi Ji-young hanya memata-matai Taejong jadi tidak masalah dan mengajaknya untuk satu tim. Namun Taejong tidak tertarik. Besoknya Gang Jae konsultasi dengan Yohan. Yohan bertanya apa yang kau inginkan. Gang Jae memberitahu kalau dia bisa berguna dalam banyak hal. Gang Jae memujinya karena pasti Yohan adalah orang berpengaruh, karena kepala sipir Park juga menyetujuinya. Lalu asistennya memberikan data ke Yohan dan berkata kalau Gang Jae mudah untuk menipu tapi hanya bercanda. Saat mau pergi, Gang Jae menawarkan narkoba jika Yohan mau. Lalu Deoksu juga mulai konsultasi. Deoksu kata ia tidak menginginkan uang melainkan hal lain. Yohan tanya apa itu. Deoksu ingin membunuh seseorang di sini dengan tangannya sendiri. Yohan menawarkan untuk membunuhnya di ring agar tidak dipenjara lagi. Deoksu senang akan pemikiran Yohan. Malamnya Ji-young meminta Taejong memeriksa mobilnya. Tapi kata Taejong mobil itu hanya rongsokan. Lalu nomor 4 memukul nomor 6 untuk mengambil mobilnya yang bagus. Karena diancam, nomor 6 pun memberikan kunci mobilnya.
Gang Jae yang melihatnya terkejut karena perbuatan itu dibolehkan. Lalu Gang Jae pergi ke nomor 3 untuk mengambil mobilnya. Tapi anak buahnya memberitahu kalau Jiong punya mobil sport. Saat Taejong memeriksa remnya, terdengar suara ribut di depan. Lalu Jiong mengeceknya, ia langsung masuk karena ada Gang Jae di sana. Jiong meminta Taejong untuk cepat memperbaikinya. Setelah jadi, Jiong pun masuk ke dalam dan Taejong menabrak Gang Jae hingga terjatuh. Deoksu yang melihatnya kesal dan mengejar Taejong dengan mobil bawahannya. Gang Jae pun masuk ke mobilnya namun dihadang oleh nomor 4. Karena kesal, Gang Jae menabrak mobil itu. Taejong dan Jiong terus dikejar oleh Deoksu dari belakang. Tapi Gang Jae kalah cepat dengan mobil mereka. Deoksu pun menabrak bagian belakang mobil Taejong, tapi Taejong bisa lolos dan kabur lagi. Yohan dan Dokyeong melihat dengan sangat serius. Tiba-tiba Deoksu menabrak mobil Taejong dari samping. Hal itu mengakibatkan mobil jadi rusak. Saat Deoksu mau menabrak mobil Taejong, Gang Jae datang yang membuatnya tertabrak oleh Deoksu. Lalu para penjaga mulai berjaga di sana agar tidak ada pertarungan. Dokyeong kesal karena pertunjukannya selesai di malam itu. Lalu Jiong pun mendorong mobilnya sambil Taejong menyalakan mesinnya. Lalu saat Jiong mendorong sangat kuat, akhirnya mesinnya menyala. Tapi hanya sebentar, tiba-tiba konslet. Saat dicek mesinnya, Taejong menyuruh Jiong kabur dan mobilnya pun meledak. Jiong tertunduk lemas melihat mobilnya terbakar. Tapi Taejong melihat jalur yang bisa untuk pelarian. Paginya Taejong berkonsultasi dengan Yohan. Taejong pun menemuinya dan ditanya Yohan kenapa menemuinya. Taejong hanya penasaran karena balapan bukan tujuan sebenarnya kan, dan ini bukan tempat yang biasa. Yohan kata ini karena seru. Lalu Yohan tanya apa yang kau butuhkan. Taejong kata vitamin. Asistennya langsung memberikan vitamin tapi ditolaknya karena pohon itu yang lebih butuh vitamin. Yohan hanya tersenyum melihat tingkah Taejong. Malamnya Taejong mulai modifikasi mobilnya. Dia menambahkan beberapa bodi mobil. Paginya mereka pun sarapan terlebih dahulu. Namun Gang Jae mengincar Taejong untuk balapan nanti. Taejong makan sendirian sambil menguping pembicaraan. Lalu Gang Jae menerima telepon dari Yohan. Yohan memberitahu ada hadiah di kursi belakang mobilnya dan meminta untuk balapannya jadi semakin seru. Gang Jae pun mengiyakannya. Singkatnya, pertandingan akan dimulai dan Yohan melihat Taejong seperti familiar dengan tatapannya. Taejong mulai menyalakan mobilnya dan semua orang keluar dari garasi masing-masing. Mereka baris di garisan permulaan. Yohan pun memberitahu kalau perlombaan tidak ada aturan dan yang menang dengan 20 putaran terlebih dahulu akan menang dan mendapatkan uang senilai 5 miliar won. Gang Jae menyuruh untuk kalahkan Taejong dahulu. Lalu Dokyeong memilih nomor 9 untuk taruhannya. Mereka bersiap dengan sangat matang dan akhirnya perlombaan dimulai. Tapi mobil nomor 11 keluar dari jalur, membuat Yohan meminta untuk diikuti. Saat nomor 2 diapit 2 mobil, ia menyalakan turbonya hingga bisa melesat dengan cepat. Tapi turbonya meledak membuat mobilnya tidak bisa dikendalikan dan akhirnya menabrak dan mobilnya pun meledak. Dokyeong dan Dirteksin tertawa melihatnya. Mereka terus mengendarai dengan sangat sengit. Tapi Yohan terus memikirkan wajah Taejong yang terasa kenal dan mengingat perkataannya tentang tanaman. Akhirnya dia ingat kalau Taejong pelaku buatannya. Yohan meminta Gang Jae mengurus mobil nomor 9. Tapi Dokyeong meminta nomor 9 untuk terus semangat. Deoksu lalu mengambil jalur pinggiran. Dan akhirnya mereka bertiga mau saling menabrak. Akhirnya mobil nomor 9 tertabrak oleh Deoksu dan juga Gang Jae.
Deoksu langsung keluar membawa pisau dan ternyata di dalam adalah Jiong, bukanlah Taejong. Ternyata Taejong adalah nomor 11 yang keluar dari jalur. Saat dicek oleh drone, Taejong mengendarai motor dan merusak drone Johan. Taejong lalu mengendarai motor itu menuju ke tempat kecelakaan. Deoksu yang kesal mengejar dan Taejong juga ikut mengendarai motornya. Tapi Taejong bisa ke jalur tanjakan yang membuatnya terbang melewati Deoksu. Deoksu langsung pergi ke mobil dan langsung mengejarnya. Gangjae disuruh Johan mengambil pistol di belakang kursi mobilnya. Lalu Taejong berhenti di salah satu gedung dan balik lagi menuju ke tempat tabung gas. Taejong lalu mengikat tabung gas dengan rantai dan ditaruh di belakang motornya. Gangjae yang melihatnya langsung mengejarnya. Dia menembaki Taejong dengan pistol yang diberikan Johan. Tapi tembakannya terus meleset dan akhirnya tabung itu menabrak ban mobil Gangjae yang membuatnya terguling-guling. Gangjae terlihat sangat parah keadaannya. Dokyong sangat menikmati keseruannya. Tapi Johan semakin kesal dan menyuruh mereka semua menangkap Taejong dan akan menjadi pemenangnya. Hal itu membuat mereka mencari di mana Taejong berada. Tapi Deoksu bisa menabrak motor Taejong dan mendekatinya. Taejong dan Deoksu mulai berkelahi di arena balap itu. Taejong yang bisa mengambil pisaunya berusaha memotong telinga Deoksu, tapi ada mobil yang menabraknya. Saat Taejong dan Deoksu bangun, ada mobil yang menabrak lagi. Lalu Taejong ditabrak oleh mobil nomor 1. Lalu mereka saling berkelahi tapi Taejong menang. Taejong mendekati Deoksu dan menendangnya. Karena kesal, Johan mengambil snipernya untuk menembak Taejong di sana. Saat Taejong dicekik oleh nomor 4 ditembak oleh Johan. Taejong langsung bersembunyi di balik mobil dan Johan senang akan hal itu. Taejong berusaha menuju ke motornya tapi ditembaki terus oleh Johan. Saat reload, akhirnya Taejong bisa mengendarai motornya dan lari dari sana. Lalu Johan bisa menembak besi, tapi besi itu jatuh menimpa mobil yang mengejar Taejong. Lalu Taejong berhenti dan mereka saling tatap-tatapan di kamera. Johan mengerti Taejong konsultasi hanya untuk melihat jalur pelarian. Taejong pun menghancurkan drone-nya dengan tabung gas itu dan mobilnya juga meledak dengan sangat besar. Taejong lalu mengendarai motornya dan melewati api itu menuju jalur pelariannya. Johan pun bersiap menembak Taejong yang berada di atas udara itu. Drama berakhir di sini. Jangan lupa like dan subscribe agar tahu kelanjutan episodenya. See you in the next video.